Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Mamida, Mamit Serinate yang alhamdulillah pada sore hari ini hadir dan menyaksikan acara kita di lapangan Sakra ini di Pegondang beserta Ibu, Bapak Bupati, rekan-rekan dari Kementerian Pariwisata, Pak Asdep Regional 3 yang saya hormati, Bapak Ibu, seluruh masyarakat di Kecamatan Sakra dan Kabupaten Lombok Timur yang berbahagia. Saya mengawali apa yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini sedikit. Bapak Asdep dan Pak Bupati, kira-kira dalam 1 bulan yang lalu, rekan-rekan pemuda dari Kecamatan Sakra itu datang ke tempat saya di kantor Dinas Pariwisata. Rekan-rekan ini menyampaikan, Pak Kadis, kita ingin membuat sesuatu di Sakra. Kebetulan Sakra ini, Pak Bupati, ini adalah kampung saya, Bapak. Tapi bukan karena kampungnya kemudian membuat kegiatan ini di sini. Kebetulan saya lahir di Desa Suwangi di sebelah ini, di kira-kira 1 kilometer dari sini atau 2 kilo dari tempat ini. Dan lapangan ini adalah lapangan tempat saya main-main ketika kita SMP dulu. Jadi pulang kampung lah ceritanya ini. Nah, singkat cerita, kita sepakati dengan teman-teman pemuda di Sakra ini untuk melaksanakan acara yang pada sore hari ini kita sama-sama saksikan. Apa idenya? Di Sakra ini luar biasa, Pak Bupati dan Bapak Ibu. Betul yang disampaikan tadi oleh Pak Bupati, potensi yang ada di sini untuk kita bisa kembangkan menjadi potensi yang mendukung pariwisata itu sangat terbuka untuk bisa kita kembangkan bersama. Kulinernya nggak ada yang kalahkan Sakra ini. Ini bidenin kalau kita cari kue yang tidak ada di Mataram itu di Sakra kita cari. Ada temerodok, ada macam-macam. Dan itu saya kira potensi yang ada di Kecamatan Sakra atau di Desa Sakra ini. Kemudian yang kedua, kesenian yang tadi menyambut kita di sini. Luar biasa, banyak yang kita tidak dapatkan di tempat lain. Ini kelentang zaman kita kecil ternyata masih hidup di sini. Saya bilang, izin Pak Bupati sampaikan ke teman-teman, bisa enggak dulu masa kecil kita di tempat ini yang paling kita tunggu-tunggu adalah rudat pengangkut di sebelahnya. Ada enggak sekarang rudat pengangkut itu untuk bisa kita saksikan? Masih ada kan? Ya kita coba ada rudat pengangkut itu untuk menghibur kita. Bayangkan yang namanya atraksi di rudat itu luar biasa, dan saya kira generasi di bawah ini harus tahu tentang rudat itu. Kemudian yang kedua, banyak lagi, ada rebana itu. Rebana saya cari-cari di Mataram, Pak Bupati nggak ketemu. Ketika mau membuka MTQ nasional tahun 2017, cari-cari nih, mana sih kesenian khas di NTB ini yang kemudian warna Islaminya itu dapat. Ternyata di sini ada rebana dan masih hidup juga rebana ini. Kemudian yang berikutnya tadi itu kuliner, saya kira luar biasa. Sehingga sampailah pada kesimpulan pada sore hari ini kita melaksanakan kegiatan dengan brand Festival Bale Langga ini. Saya tidak tahu kalau saya memaknai Festival Bale Langga itu seperti apa, tetapi saya kira teman-teman yang menginisiasi, yang kreatif pada sore hari ini, inilah bentuk dari Festival Bale Langga itu. Terima kasih nih teman-teman. Nah, terakhir Bapak Ibu, kenapa kemudian Dinas Pariwisata? Kenapa tidak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan misalnya? Karena ini menyangkut event budaya. Saya sekali lagi menyampaikan bahwa pariwisata itu di dalam ekosistem pariwisata itu maka inilah warnanya.
Inilah atraksi yang bisa dinikmati oleh wisatawan kita. Kalau ada pertanyaan hari ini Pak Bupati, betul enggak Pak Kadis, ini bisa jadi event dan bisa menghadirkan wisatawan. Saya kira untuk hari ini kalau kita menghitung berapa wisatawan yang dari luar, tentu tidak bisa kita kalkulasi. Tapi begitu event ini menjadi event rutin dan masuk dalam kalender of event kita, maka ini bisa kita promosi, bisa kita hadirkan orang dari berbagai daerah, berbagai negara untuk hadir di Sakra ini. Saya kira itu hal-hal yang kenapa ini kita lakukan pada sore hari ini. Sekali lagi Bapak Bupati, Bapak Asdep dan seluruh warga masyarakat yang hadir pada sore hari ini, terima kasih kepada teman-teman dari tim kreatif acara ini. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa yang tidak capek-capek datang ke Dispar untuk meyakinkan kami semua bahwa ini kita harus lakukan di Sakra. Dan saya kira luar biasa, event pertama tapi bisa kita saksikan seperti sore hari ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan mewakili pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mohon maaf kalau bajunya pakai baju kaos karena dari pagi tadi pulang ke kampung di Suwangi, gitu aja. Dan selamat kepada seluruh rekan-rekan yang sudah melaksanakan acara ini. Terima kasih Pak Bupati atas segala dukungannya. Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari rangkaian kegiatan yang kalau diurut-urut memang ada Dispar di sini yang menyiapkan bersama teman-teman. Kami atas nama seluruh rekan-rekan menyampaikan permohonan maaf karena ini sekali lagi event pertama dan ingin kita hadirkan event ini setiap tahun pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih dan mohon perkenan Bapak Asdep untuk meresmikan acara ini. Sambil menunggu juga katanya ada teman dari Kementerian Desa yang akan launching desa wisata di Sakra. Dan memang tahun 2017, 2018, 2019 Pak Bupati kita akan siapkan ada 20 desa wisata dan termasuk di Lombok Tengah, Lombok Timur ini ada 5 desa wisata yang akan kita siapkan menjadi desa wisata yang standar. Untuk selanjutnya nanti akan kita persiapkan menjadi desa mandiri untuk desa wisata di Lombok Timur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta kesediaan untuk Bapak Kadis Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bisa diam di atas panggung. Dan kami minta kesediaan untuk Bapak Muhammad Rizky Fauzi Yani, yakni dari Asisten Deputi Pemasaran Regional 3 Kementerian Pariwisata RI untuk bisa naik ke atas panggung. Kami minta juga kesediaan Bapak Bupati Lombok Timur, Ayahanda kami Dr. Andes Haji Muhammad Sukiman Azmi MM, kemudian Ketua Desa Sakra Ayahanda Haji Lalu Srinata. Begitu juga kami persilakan untuk Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur juga untuk bisa ikut bergabung di atas panggung. Untuk nantinya membuka festival Balelangga 2018 dan juga launching Desa Wisata Sakra. Berikan aplaus untuk masyarakat Sakra Lombok Timur. Ya, kami persilakan untuk Bapak Bupati juga dari Asisten Deputi Pemasaran Regional 3 Kementerian Pariwisata RI juga untuk bisa naik ke atas panggung. Festival Balelangga dan juga launching Desa Wisata Sakra, kami persilakan kepada Bapak Muhammad Rizky Fauzi Yani selaku Asisten Deputi Pemasaran Regional 3 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, suara saya lagi serak. Baru selesai konser. Yang terhormat Bapak Bupati Lombok Timur, Bapak Haji Sugiman Azmi. Yang terhormat sesepuh tokoh masyarakat, Bapak Haji Lalu Srinata. Mohon maaf beserta Ibu. Yang terhormat
sahabat saya, saudara saya, Kadispar Provinsi NTB, yang terhormat Ibu Bapak Forkompinda Kabupaten Lombok Timur, yang terhormat Kepala Desa Sakre, Ketua, tokoh adat, serta masyarakat Kabupaten Lombok Timur, serta rekan-rekan media yang hadir di sini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia karena pada hari ini beliau masih melaksanakan tugas di Tiongkok karena kami ada international event di sana. Demikian halnya dengan Ibu Bupati karena harus mewakili Pak Menteri, sehingga saya tadi malam mohon izin Pak Bupati diperintahkan untuk kesini ya. Jadi pagi-pagi alhamdulillah hari ini sudah dapat 2 acara di NTB. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Pertama-tama saya disambut di sana banyak orang yang meminta foto. Selanjutnya saya diminta untuk naik di atas kuda. Kayak orang kalau di Jawa Barat itu orang yang naik gitu itu orang yang mau disunat. Itu kalau di Jawa Barat namanya sisingaan. Jadi saya tadi jadi bingung, jujur saya bilang I'm not happy, saya tidak bahagia di atas kuda. Kenapa? Kok disunat lagi gitu loh. Yang ketiga, saya juga ya, dalam tanda petik mendapatkan sesuatu yang luar biasa sekali. Pada saat tadi kita melakukan upacara permainan peresaian. Bayangkan yang dibukul di depan, lawan yang dari sini, yang merah-merah belakangnya. Ada tadi siapa tadi yang ini? Ada enggak? Yang tadi yang beradu. Di belakangnya yang merah, bayangkan. Di depan yang beradu, tapi di belakangnya yang merah-merah. Ini kan hebat banget gitu loh, amazing. Ya? Dan tidak ada di negara manapun. Saya terkejut kalau event ini adalah event pertama kali dilakukan. Dan tadi saya diskus sama Pak Kepala Desa, loh kok event besar, harusnya Bapak infokan ke kementerian juga. Kementerian bisa dukung juga kok. Selain Dinas Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, kementerian juga akan dukung kok. Dengan catatan satu, tanggalnya harus tetap. Kenapa? Festival yang baik adalah festival yang tanggalnya harus tetap. Contoh, Bapak Ibu mengadakan festival di tanggal 17 November 2018. Insya Allah tahun depan kita melaksanakan kegiatan itu di tanggal yang sama. Itulah salah satu kriteria event yang baik. Yang kedua, event yang baik bukan hanya berpikir kelestarian budaya, tapi harus ada dampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitar event tersebut. Bapak dan Ibu, mungkin contoh singkatnya begini. Kenapa kita merindukan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan memberikan dampak atau sesuatu yang lain pada diri kita. Kenapa kita merindukan event Balai Langgar? Karena event Balai Langgar memberikan sesuatu kepada diri kita. Jadi event yang baik adalah event yang bukan hanya melestarikan budaya, tetapi juga mempunyai nilai ekonomi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, Pak Bupati, libatkan Politeknik Pariwisata Pak Bupati. Politeknik Pariwisata adalah sekolah negeri
di bawah Kementerian Pariwisata. Pak Kades bisa langsung ke sana, Pak. Temui ketuanya, direkturnya, namanya Pak Hamsuanati. Minta tim mereka untuk ya, melihat event ini, apanya lagi yang kurang, sehingga pelaksanaan dari tahun ke tahun akan semakin baik. Dan yang terakhir, kepada rekan-rekan media, terima kasih. Kita beri applause dulu sama rekan-rekan media. Sehebat-hebatnya event ini, tanpa beliau-beliau, event ini tidak ada artinya. Dan mungkin yang terakhir, mungkin kita besok bisa memisahkan yang mana event, tidak apa-apa, kita punya event banyak banget, yang mana yang sifatnya tuntunan, tolong dipisahkan, Pak. Tuntunan biarlah itu tetap menjadi sesuatu yang sakral, yang kita sajikan adalah tontonan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung kami persilakan untuk Bapak Asisten Deputi Pemasaran Regional 3 ya, untuk membuka Festival Balelangga dan juga launching Desa Wisata Sakra. Kami persilakan untuk bisa melakukan pemukulan gong. Saya mohon izin kepada Ibu Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak, monggo Bapak yang buka. Monggo Bapak yang buka. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka resmi sudah pemukulan gong untuk Festival Balelangga 2018 yang telah dibuka oleh Ayahanda Haji Lalu Sudinata. Dan berikan aplaus untuk Festival Balelangga Pagelaran Seni Budaya dan Kuliner 2018. Yang membendera Festival Balelangga Pagelaran Seni Budaya dan juga kuliner yang ada di Desa Sakra Lombok Timur ternyata memberi banyak ragam makanan rekan barista. Ya, di sini ada kulinernya apem brodol, ada apon-apon, ada koleci, ada juga serabi apa juga yang ada. Dan selain itu juga banyak sekali kesenian tradisional yang nanti akan ditampilkan. Tentunya yang bisa kita saksikan.